wabarakatuh. Bertemu lagi di Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Kali ini bersama saya Balkis Rizky Khairunisa akan ngobrol seru bersama narasumber yang cantik dan pastinya keren banget, yaitu Mbak Tata. Selamat pagi Mbak Tata, apa kabar? Selamat pagi, baik. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Tata. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Tata dari Java Production dan Agensi Kebumen. Kalau alamat di Kutosari. Oke, jadi Mbak Tata ini mungkin bisa dijelasin ke teman-teman dalam sehari-hari itu bekerjanya apa, menggeluti di bidang apa? Baik, kalau pekerjaan utama itu jelas lah ya ibu rumah tangga, karena Mbak Tata kan seorang ibu juga. Yang kedua, Mbak Tata itu ada konveksi di rumah. Jadi aktivitas menjahit itu setiap hari itu ada. Jadi karena Mbak Tata alhamdulillah sudah lama di dunia fashion gitu ya. Dari agensi model pertama kan itu, terus tuntutan untuk memproduksi baju dan pesanan-pesanan baju sampai sekarang alhamdulillah. Wah, keren banget. Terus sejak kapan Mbak Tata tuh minat di dunia fashion? Kalau di dunia fashion itu sudah lama sebelum Mbak Tata menikah sebetulnya. Jadi Mbak Tata sempat dulu ikut agensi model di Kebumen, lalu menikah dan ada beberapa tuntutan yang memang membutuhkan ilmu Mbak Tata di modeling. Akhirnya Mbak Tata mendirikan agensi model saat itu. Keren banget. Berarti emang dari awal ya Mbak. Dari awal tuh udah ada minat, baru Mbak Tata tuh bikin agensi untuk mengembangkan. Oke, terus Mbak Tata dulu tuh gimana sih kok bisa berminat di dunia fashion tersebut? Kalau untuk berminat di dunia fashion sebetulnya Mbak Tata sudah suka sejak kecil. Kalau hobi dari kecil itu sebenarnya gambar sketsa gitu ya, sketsa manusia, terus dikasih baju itu sudah kecil. Nah dari kecil terus remaja, dewasa Mbak Tata ada tawaran nih masuk modeling, akhirnya Mbak Tata ikut modeling. Di situ Mbak Tata dapat banyak ilmu tentang model, sampai akhirnya menikah. Itu sekitar tahun 2006 kalau nggak salah. Sudah aktif di model. Berarti setelah menikah juga masih aktif terus ya Mbak? Alhamdulillah dapat izin dari suami dan akhirnya kita mendirikan satu agensi yang namanya Java Agensi Model. Oh, keren banget. Ya, dulu awalnya sangat memprihatinkan sebetulnya. Kita itu dulu muridnya sudah banyak tapi nggak punya tempat. Kita sempat latihan di lapangan belum Mbak? Di lapangan terbuka waktu itu. Benar-benar dari nol banget berarti untuk membangun bersama Pak suami. Berarti untuk mengembangkan kan pasti Mbak Tata tuh perlu ilmu yang banyak lagi kan untuk mengembangkan agensinya sendiri. Nah itu Mbak Tata terus mencari ilmu keluar atau Mbak Tata tetap di Kebumen aja nih? Kalau ilmu kita sih dapat dari mana aja sebetulnya ya, kayak banyak event-event. Sebetulnya kalau di Jawa Tengah itu kita punya komunitas agensi model se-Jawa Tengah, termasuk juga ada desainernya juga gitu. Jadi kita memang rutin mengikuti event-event se-Jawa Tengah gitu. Jadi selain Mbak Tata dapat ilmu lagi, anak-anak didikan Mbak Tata juga dapat pengalaman yang baru lagi. Keren banget. Terus ada nggak sih Mbak murid Mbak Tata yang mungkin sekarang juga udah jadi fashion designer atau masih jadi murid semua nih? Ada angkatan pertama dulu di SMP 3. Jadi dia selesai SMA lanjut ke UNY Tata Busana dan sekarang sudah menjadi desainer juga. Wah, gitu. Berarti dia juga melanjutkan pekerjaan di sini atau merantau? Di sini. Dia punya brand juga. Punya brand sendiri. Berarti bisa kerjasama lah ya, bisa sharing-sharing gitu. Terus tadi kan Mbak Tata bilang ada minat dulu nih di fashion baru bikin agensi. Nah itu berarti memang punya modelnya dulu baru bikin bajunya untuk mereka gitu. Iya. Jadi memang tuntutan di dunia modeling itu jelas ya berhubungan dengan fashion, busana gitu ya. Setiap kali mereka tampil mau nggak mau agensi itu pasti sudah menyiapkan busana ya, busana yang sudah ditentukan gitu kan. Jadi mau nggak mau akhirnya bakat saya di desain, di gambar dari kecil itu
bisa diluapkan di situ. Jadi saya suka mendesain gitu ya, terus membuat bajunya juga. Tadinya awalnya saya buat baju itu ke penjahit nih. Tolong saya buatkan baju ini untuk model-model saya. Dan saya kan memang karakternya kan unik dan tidak biasa gitu ya. Akhirnya ke penjahit. Kita ngobrol 1 jam 2 jam tentang desain itu, tapi kan belum tentu ketemu ya. Jadi desain saya jadinya seperti apa kan belum tentu sesuai dengan apa yang saya mau. Iya, betul. Akhirnya dengan penawaran pelatihan dari dinas gitu ya, fashion design industri gitu, saya mengikuti dan saya akhirnya bisa jahit juga. Akhirnya bisa produksi sendiri. Betul. Ya. Terus kan tadi udah bikin agensi, terus gimana sih awalnya tuh ngide buat agensi sendiri, terus motivasinya serta inspirasinya itu dari mana Mbak kalau boleh tahu? Kalau inspirasinya sebetulnya saya punya tujuan itu memiliki wadah untuk anak-anak muda yang punya kreativitas, bakat. Yuk kita kumpul jadi satu gitu untuk Kebumen, untuk membangun fashionnya Kebumen nih. Gitu. Jadi kalau dulu kan ada lah seniornya Mbak Tata gitu ya di dunia modeling, tapi kan lama terus vakum. Yeah. Akhirnya Mbak Tata berusaha untuk membangkitkan kembali dunia modeling Kebumen. Gitu. Jadi intinya memang untuk membangun karakter anak-anak juga. Oke, kalau untuk inspirasi desain bajunya Mbak? Kalau inspirasinya banyak sebetulnya. Dan ada satu yang memang buat pegangan Mbak Tata itu nama brandnya Mbak Tata. Itu kan Kak Aya Fashion. Nah itu Mbak Tata angkat dari nama almarhum anak Mbak Tata yang memang dikasih kepercayaan cuma 1 tahun sama Tuhan ya. Kak Aya Fashion Mbak Tata jadikan satu brandnya Mbak Tata produk. Jadi Mbak Tata nggak bisa membesarkan anaknya, tapi Mbak Tata bisa membesarkan namanya gitu. Itu inspirasi Mbak Tata yang selama ini buat Mbak Tata itu semangat untuk terus di Kebumen. Itu gimana memajukan dunia fashion di Kebumen. Keren banget itu. Aduh, keren banget. Sangat ini. Terus karya-karyanya pasti kan udah banyak banget dan ikut event-event yang gede nih. Udah bawa kemana aja sih Mbak? Kalau untuk fashionnya Mbak Tata lebih ke kayak Jogja Fashion Trend gitu ya. Jogja Fashion Trend itu adalah salah satu ajang show desainer Jawa Tengah gitu. Kebetulan yang membuatnya itu adalah pembimbing Mbak Tata. Gitu. Yang membuat event Jogja Fashion Week itu adalah pembimbing Mbak Tata. Terus kemarin Banyumas Fashion Week, Jawa Tengah juga ikut. Terus untuk fashion karnivalnya Mbak Tata pernah ikut di Bandung Asia Afrika. Wah, udah sampai event gede banget ya itu. Alhamdulillah. Terus untuk yang paling jauh itu yang mana Mbak? Yang paling jauh, ya paling Jakarta mungkin ya. Kemarin mau ke Medan nggak jadi. Wah, kenapa itu Mbak? Ya, kalau boleh tahu? Waktunya bentrokan soalnya. Oke, terus kalau pesanan paling rumit atau rancangan paling rumit itu yang mana Mbak kalau boleh tahu? Kalau pesanan paling rumit itu biasanya sih lebih ke busana event khusus ya. Busana event khusus itu kayak busana-busana karnival. Kalau kebanyakan konsumennya Mbak Tata itu lebih kepada ini saya punya bahan nih, udah saya bikinkan lah gitu. Jadi mereka itu nggak minta yang ini, udah dipercayakan ke Mbak Tata model dan lain-lain gitu. Jadi masrahin ke Mbak Tata modelnya gimana? Saya punya bahan nih Mbak, gitu. Oke. Terus selama menjadi fashion designer, yang paling menantang buat Mbak Tata, tantangannya apa gitu? Tantangannya kalau Mbak Tata itu kan dulu awal Mbak Tata bikin baju itu kan sebetulnya busana karnival, bukan busana siap pakai gitu ya. Jadi busana-busana event khusus. Jadi yang memang tipe dan karakternya itu lebih ke banyak aksesorisnya, ramai, menonjol gitu ya. Gimana terlihat wow. Dan tantangannya itu Mbak Tata biasanya tidak bisa ngerem gitu loh. Kalau baju kayak biasa ini kan nggak boleh terlalu menonjol, dan Mbak Tata itu kebanyakan banyak yang ditonjolkan gitu. Karena Mbak Tata kan karakternya lebih ke panggung. Jadi kalau di panggung lihat bajunya Mbak Tata, oh pasti itu bajunya Mbak Tata. Soalnya modelnya pasti banyak yang menonjol gitu. Iya, udah ikonik banget gitu ya istilahnya. Terus mungkin
Kalau di Kebumen ini berarti udah banyak banget event yang pakai bajunya Mbak Tata ya Mbak? Alhamdulillah sudah. Sebenarnya di Kebumen itu kita bikin event itu dari tahun 2006. Namanya itu Tren Model Batik Nusantara, itu sudah ke berapa ya? Ini tahun ini memang belum kita adakan. Jadi memang ajang-ajang untuk mengangkat dunia fashion itu eventnya itu udah sering kita buat lah. Kayak Kebumen In Fashion juga kan. Ini kan penyelenggaranya adalah komunitas desainer di kabupaten. Namanya DMC, Designer Model Community. Jadi kita memang sudah ada wadahnya, selain modeling, desain, penjahit, kita gabung menjadi satu. Berarti kan tadi udah banyak event-event yang diadakan, itu agensinya Mbak Tata sendiri atau Mbak Tata yang mencetuskan terus minta tolong sama teman-teman yang lain juga? Ya, kalau Mbak Tata kan sebetulnya ada IO-nya. Di antara para desainer yang lain, Mbak Tata juga ada IO, event organizer juga. Jadi memang yang ini Mbak Tata, terus nanti dibantu sama teman-teman dari Java Production-nya. Keren banget. Terus gimana sih Mbak tips-tips menjadi desainer, mungkin merintis awal-awalnya, langkah-langkahnya itu gimana? Ya, satu sebetulnya mengalir dengan sendirinya ya. Yang kedua tetap kita mencari ilmunya itu jangan bosan-bosan, karena di dunia fashion itu kan trennya pasti berubah. Dari tahun ke tahun, warna, model gitu ya. Itu pasti akan setiap kali berubah dan kita harus banyak belajar lah. Dengan banyak ajang di Indonesia yang memang menawarkan perkumpulan desainer. Gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap mengumpulkan ilmu lewat aplikasi-aplikasi juga. Berarti tetap referensi ya Mbak. Betul. Terus ada nggak sih Mbak kayak event yang pengen banget Mbak Tata ikuti? Banyak sih, banyak. Mungkin yang dari luar negeri juga ada nggak? Waktu itu sempat ditawarin juga. Kebetulan sama Batik Arianto Gombong. Jadi Mbak Tata cukup berangkat sama beliau berdua gitu. Cuma waktu itu ada kendala yang memang kita nggak bisa kesana. Berarti emang semuanya tuh ya tinggal nunggu waktunya aja ya Mbak. Iya, dan memang perjuangannya kan tidak mudah. Iya betul banget. Untuk kesana. Ya, terus yang paling berkesan sejauh ini untuk Mbak Tata, mungkin dari event-eventnya atau dari kerumitan pesanannya atau mungkin dari orang yang mesen juga? Kalau itu sih apa ya, yang paling ini ya, yang paling ini adalah pelatihan mungkin ya. Kalau Mbak Tata yang paling berkesan itu ada pelatihan di desain fashionnya gitu. Itu sangat apa sih, menambah wawasan buat Mbak Tata sendiri dan teman-teman di Kebumen gitu. Itu biasanya Mbak Tata kalau pelatihan-pelatihan tuh kan nggak di Kebumen doang nih. Paling jauh tuh di mana Mbak? Di Semarang sih. Berarti masih sekitar Jawa Masih di Tengah. Jawa Tengah, karena biasanya kan penyelenggaranya dari Dekranasda Pusat. Itu udah ketemu fashionista dari luar juga nggak Mbak? Misal dari ibu kota gitu. Kalau dari ibu kota sih belum, paling baru IFC, Indonesia Fashion Chamber dari Jawa Tengah. Ya, semoga besok Mbak Tata bisa malah jadi yang ikonnya ya Mbak. Amin. Oke, sekarang aku mau minta kesan-pesan Mbak Tata nih untuk, kan teman-teman mungkin ada yang pengen jadi fashion designer kayak Mbak Tata juga, tapi takut untuk mulai, takut kalau nggak ada wadah, nggak ada tempat untuk mengembangkan minat tersebut. Itu gimana Mbak kesan-pesannya untuk mereka? Kalau untuk wilayah Kebumen, bolehlah gabung dengan komunitas kita. Komunitas kita kan aktif tuh, ada modelingnya gitu ya. Ada modelingnya, ada jahitnya, teknik jahit, terus ada desain fashionnya juga gitu ya. Dan di situ nanti kita akan sama-sama berbagi ilmu. Jadi nanti yang penjahit biasa jadi punya inspirasi bagaimana caranya baju itu tidak biasa gitu. Jadi kita memang sudah punya wadah. Dan biasanya kita didukung sama kabupaten, pemerintah juga. Tuh, berarti harusnya ikut agensinya Mbak Tata ya, biar bisa aktif, biar bisa berkembang lagi. Boleh. Terus itu juga kan nggak cuma modeling sama fashion aja kan Mbak? Iya. Tapi tetap bergelut di dunia fashion itu.
Oke, mungkin segini dulu yang bisa kita obrolkan. Terima kasih banyak kepada Mbak Tata yang udah mau sharing-sharing ilmunya, pengalamannya untuk kita semua. Oke, teman-teman, segini dulu ngobrol kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.